tahapan analisis. Setelah itu baru dibikin namanya daftar koperasi yang terbuka. Tapi kalau koperasi itu sudah niatnya ingin terbuka, dia memang hasil verifikasinya terbuka, langsung kita akan berikan ke OJK di bulan Juli. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu punya waktu ngurus izin yang panjang di OJK-nya. Karena OJK kan membatasi transformasi ini sampai Desember 2025. Kalau dari Juli, artinya punya waktu 1,5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu adalah baru kami serahkan di bulan Januarinya, yang gitu. Jadi makin cepat minta diverifikasi, makin bagus. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Makin untuk bisa diverifikasi, maka Bapak Ibu harus segera memberikan pernyataan self declare konfirmasi nanti ke depannya. Setelah itu akan ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu dasarnya apa? Bapak Ibu lihat pasal 108 ayat 3 dan ayat 4 dari Permen 8. Pilihannya Bapak Ibu, pilihannya 4. Kalau dia ketemu open loop, maka pilihannya 4. Satu, dia menjadi koperasi yang closed loop, segera bertransformasi dalam batasan masa penilaian. Kalau Pak Haji bilang penilaiannya cuma sampai Desember 2024 misalnya, maka cuma boleh sampai Desember 2024. Jadi ini memang ini harus segera gitu loh Bapak Ibu. Ini gerak cepatnya. Nah, batasan macam-macam nanti kita sampaikan ada batasan-batasannya. Kemudian tapi artinya deputi punya kewenangan untuk mengatur maju mundurnya batasan waktu ini. Ya. Kalau Undang-Undang P2SK memberi batasan sampai 12 Januari 2025. Jadi kurang dari 1 tahun dari sekarang. Bisa diikutin Bapak Ibu? Itu batasan undang-undang. Nah nanti tinggal maju mundur bagaimana. Kan kita nggak mungkin semuanya Bapak Ibu datang ke Pak Haji di tanggal 11 Januarinya. Minta tanggal 12-nya. Ini kami nggak mungkin bisa diverifikasi. Benar kan Bapak Ibu? Nah itu nggak mungkin bisa diverifikasi ulang. Nah tindak lanjut itu ada 4. Pertama itu kembali menjadi close loop. Yang kedua segera mengurus izin ke OJK sebagai lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan atau pembagian mudahnya adalah ini amalgamasi. Karena tadi yang 20 juta, padahal modal paling kecil di OJK itu adalah misalnya LKM, tingkat desa yang nilainya adalah modal minimumnya 300 juta. Berarti kalau 20 juta ya harus cari 15 koperasi digabungkan. Benar kan? Loh, itu pilihannya. Nah, kemudian yang keempat sebenarnya ada pilihan, tapi ini bagaimana Bapak mengintegrasikan usaha Bapak Ibu dengan KSP atau KSPPS yang telah memiliki izin. Sampai kapan batasnya? Sampai batas masa penilaian. Kalau masa penilaian itu kalau dasarnya adalah menggunakan Undang-Undang P2SK, maka sampai 12 Januari 2025. Tapi kalau menggunakan permen, itu adalah sampai 26 Juni 2026. Tapi dugaan saya yang harus berlaku, kalau berlaku adalah yang undang-undang. Bisa diikutin Bapak Ibu? Yang kementerian ini ingin memberikan kelonggaran pada Bapak Ibu. Tapi pasti orang akan menuntutnya adalah undang-undang yang karena tingkatannya lebih tinggi. Ya Bapak Ibu? Jadi kita berjaga-jaga aja sampai dengan tanggal 12 Januari 2012. Kalau Bapak Ibu sampai batasan-batasan itu ngurus izin dan seterusnya. Nah, ini harus segera ngurus izin. Karena ngurus izin ke OJK, kenapa kami yang di permennya diberikan batasan waktu mundur 6 bulan? Ya, karena permennya dilahirkan tanggal 26 Juni, sedangkan undang-undangnya 12 Januari. Nah, jadi ini mundurnya bukan karena apa-apa, tapi menguntungkan bagi gerakan koperasi. Apa menguntungkannya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ternyata ngurus izin ke OJK, kemudian nggak memenuhi syarat, akan ditolak oleh OJK. Kalau ditolak oleh OJK, kalau ditolak oleh OJK, pilihannya kemudian kan pilihannya cuma mau kembali ke close loop, apa dinasnya mau, gitu loh Pak ya. Habis ditinggalin, kemudian balik lagi. Masa habis
ditinggalin habis itu kok mau habis itu balik lagi ya, misalnya gitu. Sebutlah dinasnya mau. Sebutlah dinasnya ini orang baik, mau kemudian menerima. Tetap ada batasan waktunya. Nah, itu loh. Batasan waktunya adalah kalau undang-undang 12 Januari, kalau itu 26 Juni. Jadi kalau Bapak Ibu mau balik badannya terus dilakukan. Nah, makanya kenapa harus ngurus izin? Makanya kita tidak harus menyampaikan ke OJK-nya di Januari 2026, tapi kita majukan ke Juli 2025. Supaya kalau Bapak Ibu ngurus izin, sudah 8 bulan, 9 bulan baru ditolak, masih ada waktu balik badan. Kalau enggak Bapak Ibu jadi ronin. Ya enggak? Di sana tidak, di sini tidak. Cuma adanya harus dibubarkan atau menjadi dikejar oleh aparat penegak hukum. Bisa diikutin ya Bapak Ibu? Jadi ini gambarannya. Inilah yang harus dilakukan. Kemudian kalau Bapak Ibu masuk sebagai koperasi terbuka berdasarkan hasil verifikasi, maka Pak Aji dan semua fungsional pengawas di dinas-dinas koperasi akan menempatkan koperasi Bapak Ibu sebagai koperasi dalam pengawasan yang intensif. Karena dianggap berisiko tinggi, maka itu harus diawasi secara intensif. Benar nggak dia sudah mau transformasi, mau jadi apa? Mau jadi closed loop, kayak apa tahapannya? Mau jadi open loop, kayak apa tahapannya? Mau amalgamasi, kayak apa? Gitu loh. Nah, ini dalam pengawasan jadinya Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sampai batas waktunya, kemudian Bapak Ibu jadi closed loop ya tidak, ke OJK yang nggak dapat izin, amalgamasi yang nggak mau, gitu loh Bapak Ibu. Pilihannya cuma pasal 108 ayat 5, membubarkan diri. Kalau nggak mau membubarkan diri gimana? Menggunakan PP pasal 37, dibubarkan oleh pemerintah. Bisa diikutin Bapak Ibu? Ya. Jadi tahapannya kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, nah sekarang saya ingin mencoba Bapak Ibu, bagaimana kalau self declare? Self declare ini kan tahapannya Bapak dan Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang di ruang Zoom yang belum memiliki akun ODS, maka untuk bisa mengisi self declare, Bapak Ibu harus mendaftar dulu, membuat akun ODS. Jadi Bapak Ibu harus punya email, kemudian masuk ke ods.kemenkopukm.go.id. Masuk ke sana, nanti buka apa, ada pilihannya daftar. Dari daftar itu Bapak Ibu ikuti, nanti akan dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, nanti akan Bapak Ibu daftar username-nya, password-nya. Nah, kejadian-kejadian yang banyak ini adalah begini Bapak Ibu. Emailnya lupa koperasinya. Password emailnya lupa. Username-nya lupa. Password login ODS-nya lupa. Bingung kita jelasinnya, ya enggak? Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin email yang gampang diingat oleh koperasi. Passwordnya juga yang gampang diingat tapi unik, gitu loh Bapak Ibu, sehingga bukan tidak mudah orang lain menggunakan. Kalau sudah dicatat, ditempel di ruang pengurus. Kalau enggak, nanti kejadiannya begitu terus. Dan ODS ini akan Bapak Ibu akan terus digunakan untuk Bapak Ibu lapor. Gitu loh Bapak Ibu. Sekarang dipakai, nanti untuk self declare konfirmasi, bisa saja nanti dikembangkan oleh Haji bahwa ini bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Benar kan ya Pak? Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah diberikan akun oleh ODS, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan self declare, sudah bisa mengisi pernyataan mandiri, mulai nuliskan nama dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di panduan pengisian. Ya Bapak Ibu, isiannya bukan hal-hal yang sulit sambil saya menjelaskan ini isian ini. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat. Setelah nanti Bapak Ibu lihat, nah yang namanya self declare itu kira-kira seperti ini isinya ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya coba self declare itu isinya seperti ini. Ini saya sudah besar belum ya? Sudah ya?